Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini kita masih bisa untuk mengadakan acara ini tentang ini nanti akan berbincang-bincang dengan panjenenganipun Ki Agus Dumono nggih. Leres nggih. Nggih. Ini nanti akan mengupas tentang beberapa hal yang mengenai seluk-beluk atau seputar ini ya, bulan Suro, ataupun juga nanti akan ada mungkin seperti ruatan, tingkepan, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan bulan Suro seperti itu ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita langsung saja, mungkin yang pertama yang ingin panjenengan kupas nopo dan Ondan saiki iki ndan. niki sing konsisten mawon, Ki mawon nggih. Ki monggo Ki niki pripun? Ki itu kesannya kaya dukun. Wis angel nek. Iya. Iki jane opo lagi? Pangapunten Di nggih. channelnya tadi kan belum ada channel gitu kan ya. Belum ada channel. Belum ada channel. Seperti hanya Iwan Fals itu kan belum ada judul. Nggih. Ini urung duwe channel. Belum ada channel. Channelnya saya nyewa urung duwe. Oh, Ini Pak dosen iki kan. Nah nggih. Kalau Suro niku kan identik dengan namanya berasal dari Asyura. Bro, nggih. Di belahan bumi Jawa ini bulan Asyura ini sudah sangat familiar dan merupakan bulan-bulan tirakatan gitu kan. Menurut sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu itu ya banyak nabi-nabi yang diselamatkan ceritane dari kejaran umat yang membangkang itu ya di bulan Asyura itu. Kalau dulu belum ada penamaan tentang bulan. Nah, tapi dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa bulan itu memang jumlahnya 12. Ya, salah satunya ya nek Jawa jenenge Asyura, tapi kalau penanggalan Islam itu jenenge Muharram. Nah, itu loh, jadi Muharram. Muharram itu tahun baru. Nah, ada yang mengatakan di Hijriyah, sebetulnya hijrahnya Nabi itu kan bukan di bulan Muharram. Nah, terus hijrahnya Nabi itu malah di bulan kalau nggak salah bulan Maulud, setelah Muharram. Nah, sedangkan bulan Muharram atau Suro ini kan setelah agama Islam itu berlayar ke Nusantara karo Kanjeng Sinuwun Sultan Agung itu luar biasa. Sultan Agung di Mataram sana itu membuat penanggalan, membuat istilah-istilah bulan yang dulunya oleh para wali itu ya belum ada namanya, terus dibuat nama-nama yang familiar, yang terbiasa disebutkan, diucapkan, dituturkan oleh lidahnya orang Jawa. Muni Asyura kan ya kangelan. Disingkat. Bulan Maulud ya kangelan, gawe bulan Mulut. Nah, ya ngono. Jumadil Awal ya kangelan. Madil Akhir ya. Itu kan istilahnya bulan yang awalnya itu lek cara cah saiki difasih-fasih nih gawe bahasa Arab lah. Kalau orang dulu karena untuk mempermudah, yang penting substansinya itu kan jelas. Bulan-bulan itu dijenengi yang sesuai dengan peristiwanya. Kenapa nggak bulan Muharram? Kan peristiwanya ya banyak, peristiwa-peristiwa. Nah, untung yang datang di sini itu peristiwane itbak kepada peristiwa waktu itu putunya Kanjeng Nabi itu gugur di medan pertempuran melawan putranya Muawiyah, Yazid itu namanya. Karbala nih. Nah, di peristiwa Karbala. Itu pas bulan Muharram, ya tanggalnya ya tanggal Asyura, tanggal 10. Nah, itu. Makanya sing datang ke Islam, yang datang ke sini ya tetap memegang tradisi itu. Bukti cintanya kepada Kanjeng Nabi dan zuriyahnya dan anak putunya.
serta para pengikut-pengikutnya. Makanya ya tetap diperingati. Nek dulu ada namanya jenang sengkolo. Nah itu loh. Yang sing ne barang-barang sing ala makanya diwehi jenang abang karo jenang putih. putih. Nggih, Nah, nggih. ya itu kan putih melambangkan kesucian. Nah, abang ini menandakan perlambang nek dulu putra cucunya Kanjeng Nabi Sayyid Husain itu terbunuh di Karbala. Tanggalnya Asyura. Merah. Pas, nah itu merah. Makanya ora oleh lek wong Jawa iki jenenge Asyura ki duwe gawe. Ngoten niku nggih. Ora oleh. Duwe gawe ini paling disimbolkan saja. Ijab oleh tapi ora jano bernengkung atau ketemu apa itu? Besan, antar besan. Nemu manten. Temu manten. Antara kembar mayang. Lanang karo wedok ora iso ketemu. Tidak Nah, bisa itu. dipertemukan. Ya karena iki bisa bukan menjadi syariat tapi menjadi masuknya Islam itu kan melalui budaya. Nggih, nggih. Ya, budayanya tetap merujuk kepada peristiwa itu. Makanya ya bulan wayah bulan tirakat, bulane apa itu resik-resik ya ora oleh gitu gawe yang sifatnya mengundang ataupun melanggar dari budaya itu sendiri, dari tradisi langut. Itu sejarah singkat, masih banyak sejarah-sejarah yang berhubungan dengan bulan Asyura atau bulan Muharram. Ya, ngono ta Lur ya? Nggih. Iya, entah. Lah di Ponorogo ini eneng jenenge tradisi Grebeg Suro. Nggih. Ya, di bekas Keraton Mataram, Solo dan Surakarta dan Yogyakarta juga ada namanya Grebeg Suro. Tradisinya beda-beda. Eneng apa itu nenggone Solo ya ada namanya itu Ngiring kebun. Ngiring Kiai Slamet. Kiai Slamet nggih. Nah, itu. Kiai Slametnya sudah mati. Nggih. Kayak anak turune Kiai Slamet. Duriyahe. Nah, duriyahe Kiai Slamet. Nah, itu wong sing wadah dari belahan Jawa yang sudah keluar dari Jawa sini terus kayak Aceh ngono kok jenenge Kiai tapi wujudnya kok kebo lah itu kan. Ya merasa janggal, "Wo, ini sejarahnya begini." Nah, itu Kiai Slamet namanya. Nggih. Duriyahe wis akeh iki Duriyahe Kiai Slamet nggih. Itu. Nggih. Terus niki mbok menawi ada pertanyaan mungkin sekitar bulan Suro itu masyarakat dilarang keluar rumah atau kenapa kok disakralkan terus dianggap sebuah bulan yang mistis ngoten pripun niku? Bulan mistis Atau itu yang sebetulnya bukan mistis. Jadi bulan Pripun? Suro itu tidak bisa dianggap mistis ngono ki. Tidak, nggih, Terlalu sebenarnya. kaya didramatisir. Mitos atau lah niku. itu. Nggih. Kalau bulan Suro ya istilahnya waktunya tirakat. Tirakatan ning tradisinya Islam itu jenenge ada nama puasa, eneng ya apa itu? Menahan lah intinya. Menahan. Nggih. Nah, ya itu. Artinya di bulan Asyura itu memang kita berkaca kepada peristiwa-peristiwa yang di situ memang naasnya. Nah, naas. Nggih. Karena naas iki cara basane apa ki? Ciloko, napa Ciloko. pripun? Nah, Nggih. geblake. Geblake. Nah, iya ngono. Geblake naase Wah, lah itu kan. susah ini. Memang itu. Nah, dan itu pun juga tidak terlepas dari perhitungan Gusti Allah loh. Nggih, Jenenge apa? Naasnya Sayyidina Husain itu kan ya sudah menjadi rencana. Suro Suro tadi. itu Nggih, kan. nggih. Makanya diperingati. Lah kalau saudara kita yang agamane Syiah itu ya wis luar biasa. Lek memperingati bulan Asyura ini Sampai mendarah-darah. berdarah-darah. Berdarah-darah. Nah, itu. Berdarah daging ya. Wah, bahaya ini beda lagi nih. Berdarah Ya, daging. keluar boleh. Nggih. Keluar boleh. Mana sampai duwe gawe lah itu selama bulan Asyura sik diempet wae lah wong. Yang penting itu substansinya misalkan kalau mau keluar rumah yo Nggih. berdoa dulu. Ojo kuru metu leng lah tanpa pamit. Nah itu misalkan sebagai anak nah, itu ya harus ada izin dari orang tua. Dari keluarga ya harus ada izin dari keluarga. Nah, seperti itu kan. Gue tanpa pamit terus digulai nyanti lah kok roh anu topo nyang kali apa mancing raro. Nah, mancing ra iso maju kan jare. Maju Malah- jegur. Malah jadi Sunan Jogo kali nih Iya. mancing terus. Nah itu diantaranya.
Jadi umpama keluar rumah ya sebiasa, Nggih. seperlunya saja. Duwe gawe substansinya wong pernikahan dijabke dulu Nggih. baru waktu apa tuh? Waktu rejan-rejane waktu ketemu kembar mayangnya itu ya setelah bulan Nggih. Masyura. Masih banyak wong kur ngempet sesasi ae kok iso ra kuat iku. Bahaya. Iku mantene sing ora betah apa wong tuane sing butuh becekan lah ya itu. Nah, setelah ini kan sapar biasanya bareng-bareng Lah, ya itu. Saparinge Gusti napa Nah, pripun sapar. barang niku. Sofar kan gitu. Enggak nggih, safar. Oh, safar. Wayahe jalan-jalan. Ya, safarun. Ya, jadi bisa saja. Nggih, nggih. Ya cuman seperlunya saja, nggak usah tradisi budaya ya tetap Oke. dipakai selama tidak melanggar syariat. Masih ada apa itu teknis-teknis tertentu yang sifatnya itu bukan menyiasati tapi menyelamatkan diri untuk tidak naas. Nah, Nggih, nggih. itu loh. Bisa. Jenengmu siapa Kang? Kalau Eko. Oh, Iko ya. Eko. Ngomong rong jam urung eneng. Lah, niki jenenge, bahaya niki. Urung eneng inisial belas sama sekali. Nah. Tulisnya di bawah tanpa nama. Bahaya ini nanti. No name, NN ya. Anonim. Ada request? Ada pertanyaan. Wah iya. Ada pertanyaan niki. Dari coba Rizky. Imam Muklis Kediri. Push. Niki saking Kok Kediri. waduh men. Nggih, Mas Imam, pripun Mas Imam? Ati tangan Mbah Jawasi. Tirakat Wulan Suro sing gampang lan cepet sukses nopo? Lah niki. Pertanyaannya dijawab dengan pertanyaan. Tirakat. Terus rabi borong Kang. Lah. Jadi nembe rapi nih. Wah iya. Bulan Suro. Sukses nopo? Mengawali suatu usaha itu tergantung dari jenis usahanya. Kiat-kiat sukses itu kan hubungan dengan bisnis dan Kathah nggih. Nah, yang sukses, misalkan sukses memanage waktu, sukses memanage keluarga, itu kan tidak dijelaskan tadi. Tidak spesifik. Nah, Bro. tidak sukses dalam bidang apa? Bidang pendidikan Nggih. atau bidang apa? Pendidikan kuliah sampai sukses wisuda di bulan Suro juga bisa. Nggih. Yang penting tenanan, telaten, urut. Nah, itu. Nggih. Namanya kalau orang Cina itu dalam berbisnis itu harus tahan banting. Cina itu ya saudara kita. Masuknya Islam di tanah Jawa ini Salah tidak terlepas satunya. dari Nggih. orang Cina. Jadi wong kok ngarani Cina apa sing ora-ora ngono kae, wah itu belum baca sejarah. Yang penting telaten, ulet, tidak spesifik di bulan Suro. Kalau memang punyanya modal saat ini ya harus punya perhitungan yang tepat. Yang penting ya gue mau telaten. Itu dari sisi luarnya, tapi dari sisi napa itu dalamnya ya kudu dibarengi dengan doa. Usaha tetap dungane ya donga banyak amalan-amalan yang jenengan sudah dapat ijazah dari guru-guru jenengan, yaitu diamalkan. Ora usah akeh-akeh tapi diistiqomahkan. Yen ora balak karo tinggi apa itu menarik rezeki. Nyelakne rezeki. Nah, itu bisa. Kersane parek. Ya, iya. Oke. Mungkin ada napa nggih? Tradisi-tradisi yang mungkin dari keislaman atau dari Jawa itu mungkin yang tetap dilestarikan di bulan Suro, khususnya mungkin di Ponorogo niku napa mawon? Biasanya. Kalau khusus di Ponorogo ya banyak. Nggih, nggih. Di bulan Suro ini ada namanya larung Oh, nggih, larung. sesaji. Nggih. Nek coro dulu itu Nggih. namanya larung sesaji. Lah setelah Mbah Yai Sarwani Maksum Nggih. yang dari depan stadion ini Norogaten itu waktu itu bupatinya Bupati Pak Markum lah kalau nggak salah, itu merubah larung sesaji itu yang familiar di kalangan pesantren menjadi risalah doa. Nah, kalau larung sesaji kan dulu polemik nanti bisa menjadi kontroversial. kalangan pesantren orang menerima ya, kontroversial. sah sih kok dilarung lah itu kan. Nah, Akhirnya diganti risalah doa. Ben sejarah ini biar terpadu. Nggih, nggih. Dulu beliau menjadi dosen di Stein juga, di Insuri juga. Nah, itu salah dua kampus terkenal di Ponorogo. Nah, itu mengganti istilah larung sesaji menjadi risalah doa. Tempatnya tetap di Ngebel nggih, nggih. Nah, itu secara spesifik di bumi Ponorogo.
malam Asyuranya sebelumnya itu juga ada namanya apa? Bedol pusaka dan kira Pusaka, nggih. Tapi secara umum di Jawa, misalkan tradisi-tradisi Jawa ini bulan Suro ini juga terkenal dengan apa? Bulan ruwatan. Nggih, ruwatan nggih. Nah, yaitu bulan ruwatan. Ruwatan macam-macam. Dan siapa-siapa yang perlu diruat. Terus apa yang dilakukan ruat itu jenisnya apa saja. Tidak semua orang harus diruat ngoten nggih. Ya, jadi istilah ruatan itu kan ruang sial. Wong sial kok diguwak. Enggak ruwet. Awake dhewe nyawang awake dhewe dadi sial ya kan. Wis ora ngerokok tapi ngopi ae sial iki ya. Ini bahaya ini. Ya itu ada istilah ruatan itu maknanya itu ya membuang sial. Membuang sial. Jadi banyak kriteria-kriteria untuk orang-orang yang perlu diruat. Nggih. Ya, misalkan ya nek cara basane orang berkeluarga itu duwe anak tapi tidak mempunyai saudara, untang-anting. Untang-anting satu tunggal nggih, Ya, tunggal untang-anting. Nah, itu juga kalau menurut tradisi Jawa ya diruat. Termasuk saya ini berarti. Nah, ini Bahaya kudu ini. diruat iki. Ini ternyata saya perlu diruat nih. Kayaknya rada ruwet. Ruatan iki lah dadi ruwat iki malah. Lah lagi bahaya ini. Ruatan. Ada lagi misalkan orang terkena sial bae lah. Termasuk Apes terus ngoten. ya, Bahaya. kepalu ketutu. Kepalu ketutu ya kena palu ya kena tutu. Jadi pelaku sak mlaku jangka-jangka usaha kok ora dadi-dadi. Lah itu juga perlu diruat. Menurut tradisi Jawa. Tradisi Jawa nggih. Ada lagi apa itu? Orang yang susah jodoh. Nah, ini bahaya ini. Kok ketoknya nyemone aku ketoknya. Oh, sumur. Bahaya. Nah, ya itu. Setelah ditinggal kancane gitu. Kancane ninggalan lho marai pegel aku. Kemarin ora iso nular. Lah, Sing ditulari bukan virus loh ini, Pak. lagi Itu susah jodoh, itu juga perlu diruat. perlu diruat. Nggih, nggih. ya idealnya lek Kanjeng Nabi itu kan ya 25. Lek wis melebihi 25 ini bos itu kriterianya mungkin rada angel ngono. Iki sing ditiru sapa iki Kanjeng Nabi 25, Pak? Oh lah iya. Mau sing melencir kuning, mlakune orang ngambah lembah lah itu kan. Lah, Yo angel lek cara ngono kuwi golek-golekane kuwi. bae gegere bolongan bahaya niku. Atau yang ya kalau putri Nggih, nggih. biasanya menurut apa itu undang-undang pernikahan itu ya minimal 20, 20, lulus iya. kuliah. Sudah mapan dalam kejiwaan, mapan Iya. dalam pendidikan. Tapi saiki akeh wong ngege-ngege kesusu-susu. Lah, Ayo kuwi umurnya urung sampai ngono wis mencuri start. faktor lain. Banyak mencuri start. Dijak dolan ning omahe kok dicuekin dengan bapaknya. Ya itu Wah, terus wis. ada Berat. trik-trik tersendiri bocah iki luwih pinter, luwih canggih lho malahan saiki. Nyolong start karo budal kan ya. Aduh. Anaknya kena gue. Ya, blarak sak bongkoke lah. Iya, lek perlu dijebol pisan sak wit-wite. Yang ngono Cak Bayu ya. Nah, Aduh. ini ada duo jumbo. Ada Jumbo. Bang Doni karo Bang Dona. Bang Bayu. Bang Bayu. nggih. Lungguh wong loro sandingan kuwi legend. Bahaya. Kaya reca pentung. Juara pala. Pakai juara pala ya Joko Recall. Nah, itu juga ada ruatan-ruatan tersendiri. Dan jenis-jenis ruatan itu ya macam-macam. Nggih, nggih. Ada siraman, terus ada nanggap wayang. Kalau dulu ada nanggap wayang. Nggih, nggih. Sing ora duwe saiki maksudnya budgetnya kok terlalu besar. Carentik lah. Lho, asal ngoten Bu, niku. jenenge niate diruat. Oh, ngoten. ya. Penting niate nggih. Niate ruat. Ya terus ada ini sing ora jarantik Nggih, atau nggih. budaya yang lain iku selamatan biasa. Nggih. Beleh wedhus lah ngono lah istilahnya mayoran. Nah. Mayoran. Tapi inti dari semuanya itu bersedekah ya toh Nggih, nggih. dibagikan kepada apa itu sanak saudara dan tetangga dengan niat tolak. Tolak bala. Lah, itu loh. Menjauhkan dari Jadi sedekah itu kan bisa menolak bala. bala.
Intinya seperti itu kalau di dalam Islam. Nggih. Ngono to, ora kok kabeh diruwat terus carane Salah. mimik orang tua dan Nah, ini Nah, itu. orang tua dan anak-anaknya Nah, ini TM bahaya. itu loh ya, lah itu ngewes bendino lah ya. Ya sementara lek mau surah prai dhisik ya ngecak Bayu. Nah, ya ngono. Iki wayahe wong tirakatan kok ya. Tirakat. Ya boleh mimik tapi dilongi minimal ya setengah lah ngono. Mimik kopi mboten Nah, apa lah. Itu kan ada siraman, ada nanggap wayang. Kalau Nggih, nggih, dulu, nah terus ada namanya membuang sialnya dengan cara melarung itu tadi. Nggih, sesaji atau Ya itu semacam kalau yang diajarkan di Islam ya jenenge sodakoan. pasodakoan nggih. nggih. Sodakoan itu kan bisa menolak bala. Nah terus ada yang sekarang yang lagi ngetren. Misalkan kalau ada anak yang sering sakit Nggih. atau ada anggota keluarga yang susah jodoh, lah itu terus diruqyah. Diruqyah. Ya diruqyah. Pakai ayat-ayat dari Al-Quran, Al-Qur'an. Nggih, nggih. diruqyah itu, diruqyah. Didelok dulu, dicek dulu. Iki penyebabnya apa? Sumber ya? masalahnya Sumber apa? masalahnya dari mana? Didiagnosa dulu, Nggih. dicek. Kalau wong biyen ya jenenge Sekedya anak uyah. ontang-anting ya iki Langsung. perlu bisa. Ah, nggih. Itu kan sudah dicampur dengan yang Islami. Nggih, nggih. Ya jenenge niatnya bersedekah itu kan ya macam-macam. Lillahi Tapi ta'ala, intinya maksudnya. dengan ikhlas kita sedekah membuang. Nah, terus istilahnya itu kan ya macam-macam, Macam-macam, eneng nggih. ruwatan, eneng rupiah, eneng gua sial, gua kolo dan Tolak lain- bala tolak dan bala lain-lain, dan lain nggih. sebagainya. Itu istilah-istilah penamaan saja. Untung awake dhewe ini dikenalkan Islam oleh para wali melalui apa itu budaya, Nggih, nggih. orang melalui jotosan, Nah, orang melalui mimik kan. Orang melalui kumpulan-kumpulan gadeng, Ini bahaya nekeran, ini. biliar dan lain sebagainya ngono kan. Alhamdulillah. Kan ini ora mungkin secara kan yo budaya. Islam ada di beja biliar, yo ndak iso. Ora teko. Wayah keplek ngono kan wis kadung manteng ngene. Alhamdulillah. Ya. Wah, jackpot alhamdulillah. Oh saiki iso ora usum. Ngene Alhamdulillah. klunting waduh. Menang, bosku. Piro jackpot biasanya piro 500. Lah tuh kok kula Lah, ya mboten itu. kan we. Aduh bahaya. Untung ya itu ngeslot. Untungnya Islam di Nusantara ini disebarkan melalui budaya. Yang lebih rahmatan lil alamin. Lu enak bisa iya. diterima. Bahaya Wong ini. biyen macam-macam. Mau jaman para wali iki mudune saiki ya mungkin ya lewat slot barang. Enggak. Bisa jadi gitu loh. Bahaya ini. Mungkin mungkin ada Nggih, pertanyaan dari dari audien. Ini ki jenenge audien waktu. Ayo. Ada pertanyaan lagi saking Kang Muklis wau. Ketika sudah istiqomah doa kerja keras kunut sedekah tapi belum berhasil, apa perlu dibuat? Kalau Wah. buat seperti apa Mbak? Apa perlu wayangan? Lah niki. Seperti yang sudah diutarakan tadi, monggo dipun ulas kembali. Sedekah loh. Nah, iya, wong. Apa perlu wayangan? Wis So- usaha maksimal. Nah, nggih, usaha sudah, doa sudah, gadok. Terus apa kita masih ada satu cara lagi misalkan. Nggih. Kan jenenge sedekah ki ya semampunya orang perlu Nggih. wayangan. Sepenting ikhlas. Satu jalan lagi. Kabeh awake dhewe kan punya takaran masing-masing, Kang. Nggih. Gitu. Jadi hakikatnya wong ning donya niku rak kur nglakoni apa yang dituliskan menjadi ketentuan Gusti Sak Allah. demong lampahi titahing Iya. Gusti. Eneng wong kan berdasarkan keyakinan Nggih. yang tersebar di masyarakat awam itu. Lek pengen sukses, kerja. Ya toh? Terus. Lek ora kerja, ora sukses. Nah, Pengen sugih, kerja. kerja. Ya ta? Nek Lek turu wae. Lek wong ora kerja berarti kuwi ora Lah. sugih. Tapi dalam kenyataannya ada apa? Yang nomor 3 ini. Pripun niku? Ini sing nomor 3 ki nyatane ora kerja ya iso sugih. Utawa Nah, kuwi kerja terus ora sugih. nek bahaya. wong kerja terus esuk sore angon bebek ya ora iso sugih. Nah, itu yang keempat kan. Nggih, nggih, nggih. Nah, teori wong kerja sugih. Sukses dengan tekun.
Nah, tapi kan ada yang nomor 3 dan nomor 4 kerja ora sugih-sugih, sing Nggih. ora kerja kadang Malah juga sugih. malah sugih. Nah, artinya kesemuanya itu kan dilampahi dengan Ikhlas. oh, ono sing ngatur, kabeh wis ono sing ngatur. Wah, aku ya ora kerja lho, aku ya sukses. Kabeh wis Bendina ana ya sing iso wedangan. Ayo, wedangan kok mesti lek bayar, kadang dibayari juga. ngatur. Ini lho. Lah ya itu Penting ini. Dan menurut Mbah Imron Jamil, orang sukses, mbok iki kira-kira Mbah Imron Jamil teori ini dari mana? Orang Iya, sukses iya. itu ndak ada. Lah, iki piye iki? Orang sukses itu ndak ada. Ngonten nggih malahan. Yang Pripun? ada pindah kewajiban, Nggih, nggih. ganti kewajiban. Sing kuliah mas apa? Sapa jenenge, Kang? Ipul. Lah, itu. Saya Sampeyan sudah kuliah. Terus wisuda. Sukses bareng gitu. Wis Nah. wisuda? Sudah Nah, tapi ada kewajiban yang lain nek wis wisudanya apa? kerja. Lah iya tuh. Belum. pindah dari kewajiban satu Sampai ke sebagai kewajiban yang mahasiswa, lain. kewajibannya sukses setelah diwisuda. Wini sudo. Nggih, nggih. Lah setelah wisuda selesai, pindah kewajibannya. Hmm. Wisuda ngalor ngidul gawe ijazah. Naik tingkat. Ya. Lebih rumit lagi. Lah iya. Dulu numpak sepeda digledakne ning nggon Aduh. pinggir alas, pinggir dalan ora ana wong juwo. Sepeda unta pisan. Dulu zaman Covid mesti payu. Nggih. Saiki ya elek kreket-kreket tayengen barang wis ora payu kan. Ora ana wong. Lah terus sukses saiki numpak motor. Butuh parkiran. Butuh helm. Terus butuh bensin. Bensin dan Kudu lain-lain. harus punya surat-suratnya lengkap. Lek ana lampu bangjo ya kudu mandek, abang lek ijo jalan. Nek numpak sepeda babah. Lah kan ganti. Yes. Setelah Iya. duwe motor, punya usaha sukses nih, pengen tuku mobil. Ya, mobil butuh tempat, butuh alarm, butuh GPS. Engko lek digondol uang piye? Nah, kan tidak ada istilah sukses hakikatnya itu hanya pindah atau ganti kewajiban. Ganti kewajiban. Nggih, nggih. Intinya seperti itu, Kang. Jadi tetap wae usaha, ora usah mikir iki kudu dadi apa ora, kewajiban kita adalah melakukan apa yang menjadi ketentuannya. Disadari mawon. Aku ya moro-moro ya roro dijak karo bojoku usaha. Lah, kuwi lho. Moro-moro ya ngono ya duwe. Moro-moro ya duwe. Sakjane awake dhewe itu belum sampai meminta saja Allah Gusti itu Allah sudah mengasihi. Ya Allah kula nyuwun irung Nah, wadepe ning ngisor. Pernah berdoa seperti itu? mboten. Ya karo Gusti Allah wis dhewe wadepe ning ngisor. Otomatis nggih. Otomatis. Otomatis. Allah mripat kula klipen tangge turu, bloboke metu. Lah, Ora perlu detek tukokne apa kae. Obat tetes mata, sesuk-esuk sampean turu bloboke mesti metu. Nah, seperti itu. Enggak pernah meminta tuh itu. Sebelum meminta Allah itu sudah hmm. memberi. Makanya lek jenenge wong ilmu hakikat seperti itu. Itu sukses. Tapi dimanapun harus memerlukan sabar. Lek oleh coba sabar, lek oleh nikmat syukur. Gitu. Kang sinten Kang Muklis dari mana Kediri Kang ya? Oh, iya. Tuh, Kang Muklis lagi. Bahaya iki kamu klisi. Wah kok bahaya liyane wae lho. Iku audiene kur gucok anu ya. Aduh. Sik sabar kamu klis. Ya tiba ya. Sinten Wah, Pak iya. Muklis Dareni to? Oh koncone sampean ya, Bang? Sanes. Lah aku iki ora kuliah lho, Kang. Kayak kon Tes kayak kon nguliah iki kan dosen Bahaya, ini bahaya gitu. lek iki. Gak bahaya ta iki. Oh iya. Pripun ini pripun? Nah, niki. Kalau setiap orang ada jatahnya masing-masing, sekeras apapun cari rezeki, Iya. bagaimana keadilan Tuhan bagi hambanya yang meminta. Bayu. Iki opo lagi? Bukan duit. Ora, biasa aku. Aku wis tak lakoni kabeh kuwi. Nah, aman, ini aman nih. Kuno kan teori ning nggon mata Lah. kuliah. Saya wis tak lakoni kabeh. Niki wis asli. Lah iya, wis diwehi jatah terus nyapa kek njaluk. Nah. Jaluke sampean meminta kita doa itu ojo nyenggrek kersane pangeran. Ud'uni astajib lakum. Nggih.
Ud'auni dalam ilmu bahasa Arab kan namanya apa? Fi'il amr kan, perintah. Gusti Allah meminta. Donga, njaluk, oh terserah sing dijaluki apa ae njaluk. Tapi kan dikabulne apa ora urusane kono. Usaha mampumu. Niatono wong donga itu karena perintah. Oh, kuwi lho. Kuwi Mbah Imron Jamil kuwi. Ngeyel kono aja ngeyel aku. Iya benar. Masuk. Nah iya, saya punya referensi loh itu rekamannya Mbah Imron Jamil ada loh. Ud'auni astajib lakum. Donga itu bukan untuk kesuksesan, tapi berdoa niat dalam hati dipasrahne kula nglakoni perintah jenengan kon juwun. Nah niku nggih. Niku lek rezekine mboten imbang, adil mboten. Lah Gusti Allah kok sampean ora percaya Gusti Allah mau adil lho. Lah piye lho? Nah niku lho Pak, muklis niku lho Pak. Oh iya, lah iya lho, Gusti Allah mau adil gek sampean ora percaya nanti ada masalah di keyakinan jenengan. Akhirnya bermasalah. Lah iya. Kok mempertanyakan Nabi iya, Udu? Iya atau wali ya Udu? Nanya kok adil kok ora Gusti gitu. Wali murid itu. Tak perintah iku tak kok lakoni. Nah, Ah bukan sih. Sudah, semua sudah saya kerjakan. Semua sudah saya lakui. Ternyata ya bener sing didhawuhi Mbah Mun Jamil. Wong ndonga itu sebetulnya bukan untuk nyenggrek apa jenenge itu. Keinginan kita ben dikabulni karo Gusti Allah. Tidak. Usaha itu ya bukan untuk kewajiban kita ben dadi berhasil, tidak. Itu ya hanya melakukan perintah kita itu tidak terlepas dari perintah. Iya dah, masalah kasil apa urane lho sampean urung meyakini kuwi ada ayal kaya ngapa ya ndak iso. Nek wis dilakoni, diyakini udah. Yang penting netepi perintah dawuh-dawuh Gusti Allah ngoten nggih. Iya. Sing dosen pirang-pirang tahun tumpakane panggas sepeda unta ya pirang-pirang kok ya. Nah, Sing dosen lagi rong dina wis duwe studio. studio apa ini? Belum ada channel. Ya itu kan ya lumrah-lumrah saja. Lah Gusti Allah ora adil ngono. Protes ora ono nabi ya kudu protes. Adil pol Gusti Allah iki. Ngawur rek. Ya guyone ning warung kopi Ponorogo seperti itu Pak Muklis ya. Iya, Pak dosen. Salam kenal saja. Sing tenang mawon Ya, salam kenal dari Ponorogo. Ya ini kantornya JRA Bathara Katong Ponorogo. Silakan mampir lah nanti. Kita ngomongan di warung, lebih gayeng lagi. Bisa misuh-misuh. Nek perlu warungnya ditekakne ning studio situ. Sebentar lagi kita buka warung ya itu. Tapi masalah di studio ini kan ada sensor-sensor tertentu. Nggih. Makanya rokoknya kemedul iki nyapa, Bro. Smoke. Ora oleh lu. Enggak boleh merokok itu. No. Lanjut, monggo. Yang Dek Winyi ora takon ya, Mbak Rizky Amelia itu. Belum muncul. Waduh. Belum muncul. Mantaunya malam. Masih tenggelam. Oh, itu ada lagi. Monggo dilanjut. Tasih wonten pertanyaan napa mungkin dari audiens yang hadir? Nah, bayi misalkan bayi itu kalau dalam prematur ngoten. Oh, nggih. umpama diteruskan ya secara khilqahnya itu kan kurang komplit. Nah, itu bisa diruat. Misalkan diselamati di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang tujuannya untuk menyempurnakan dari khilqahnya bayi yang kurang umur itu. Terus selain itu juga perlu dikasih asupan gizi. Itulah. Terus ada lagi yang perlu diruat. Nah, misalkan wong wis berumah tangga tapi belum mempunyai belum mempunyai omongan. Lah kalau orang dulu itu suwi ora duwe dadak gawe pancingan. Dipancing barang. Oh iya. Lek cara istilah saiki kan mengadopsi. Mengadopsi. Nah iya, mengadopsi itu pancingan agar satu keluarga itu cepat mendapat omongan. Lah anakmu umure piro? Saya belum punya. Ada berapa tahun? 13 tahun. Wah, ndang jajal kono. Ada anak saudara sing sajake kelebihan anak ya.
Ya ora kelebihan apa, kelebihan anak berarti kan saking sregep orang tuanya itu kelebihan anak. Nah, itu bisa diadopsi satu sebagai pancingan. Nah, adopsi kan dia harus mulai dari urusan surat menyurat dan pengakuannya. Nah, itu kan juga ada aturan tersendiri. Gitu. Ya, istilah ruatan itu ya menjangkau itu juga. Itu wong sing urung duwe momongan, asalkan suami istri lho ya. Iya, urung di bojo kok pengen di momongan iki bahaya. Atau urung di bojo arep diruwat. Iki kok iki ngaku apa ora pengen. Bahaya ini. Antara pengakuan karo penyesalanmu sebagai Joko. Antara ruwat dan ruwet pokoknya. Nah, Terus mungkin kalau ruwatan itu apakah ada hal-hal khusus kalau mungkin dari segi pandang Jawa atau dari Islam yang disediakan khusus, memang ini sangat penting kalau ada ruwatan pasti ini muncul, betul. Tidak ada. Itu namanya kan hubungan hitungan sing urung pasti. Nah, jadi diruat itu mungkin setelah diruat nanti ya berharap itu kan boleh. Nah, asalkan harapannya itu harus dibarengi, digandengkan dengan usaha yang benar. Berharapnya sudah benar. Anakku ben selamat, anakku ben oleh jodoh. Ya, keluarga ini biar cepat dapat omongan. Ya, terus dengan usaha, misalkan ya diruat itu tadi dengan sedekah, gua sial. Ya, terus ada ritual yang lain atau ada langkah-langkah yang lain dari misalkan anak urung dijodoh, ya entang ditawak-tawake. Itu kewajiban orang tua itu, bukan kewajiban anak loh sebetulnya itu. Lek wis wayahe oleh jodoh yang nanti golek jodoh. Nah ya, itu tawakan kan ya bisa melalui medsos, bisa melalui biro jodoh, nah bisa melalui dulur, Diposting. diposting. Marketplace. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya ya harus. Nah terus masalah nanti akan muncul apa-apa ya tergantung dari step-stepnya itu. Wis diruat kok ini berarti stepnya belum di. Ada yang kurang atau yang. Nah, itu menurut tradisi Jawa. Ya budayanya misalkan disiram. Siraman gawe kembang setaman. Lah kembang setaman di sini kur telu. Kembang bougainville. Iya. Iku nek kembang rawe malah gatelen iki nggo. Lah kembang bougainville sitoke pucuk merah. Sing ora metu kembange itu lah sitoke neh apa kuwi anggrek. Nah, itu kan kurang. Kudune setaman ki ya nang 7 apa 9 yang ganjil. Ya, tapi saiki bunga bougainville kan banyak macam. Ada bougainville sakura, rupanya kan macam-macam, ada 10 warna juga. Nah, iya. Jadi satu bunga istilahnya kuwi tapi rupanya macam-macam. Nah, itu ada. Ya, tapi itu menurut istilahnya kasus-kasus tertentu. Nek diwayang yo nanggap wayang yo ora perlu siraman. Tapi ada lagi di bulan Suro ini ruatan ngumbah gaman. Nah, itu loh. Ngumbah gaman. Tidak kalah penting tentang gamanan ini ya. Ya wong urung dijodoh kan urung dikumbah gamane. Bahaya nih. Gamane tayang. Cak Bayu gleges saya. Gamane dipindahne iki, Mas Bayu. Cantolke kon. Ben hubungannya karo bagiannya semut malam ini itu. Nah, itu istilahnya membersihkan gaman. Kan gaman itu tidak tiap bulan, tidak tiap hari, tidak tiap minggu bisa dicuci, bisa dijamas. Nah, itu kan harus 1 tahun sekali. Lah kenapa dari sisi zahirnya besi itu kalau selama 1 tahun tidak dirawat, ya, itu kan pasti ada perubahan secara fisik. Ya nayeng, pamore wis ilang, seperti itu.
Ya, misalkan ada satu gaman jenenge keris. Iya. Keris itu setelah 1 tahun tidak diapa-apakan. Ketika dibuka, ya itu pasti ada perubahan. Warnanya wis ora iso mengkilap, Jreng. pamornya berkurang. Suwi rati warangi. Nah, ya seperti itu. Akhirnya kan Nggih, pendak suro niki wau. tepat untuk ngumbah gaman. Lah ora neng sing iso ya perlu dikumbahkan. Ada jasa Mengubah. mengumbah keris. Sinten niku? Nyaut meneh. Pak Muklis? Wah iya. Nyaut meneh, Bang. Oke. Sik tak menghela nafas dari Mak. Ya wes. Jare kon ngono. Kerso malih, Mbak. Kalau menikah belum dapat momongan, nopo perlu dikumbah gamane. Lah. Terus niku termasuk hak Tuhan memberikan anak nopo mboten? Dan kenapa begitu? Iya, iya. Gamane perlu dikumbah. Gamane iki lho sing bahaya. Iki Menghela nafas. oh ya. Cara gampangane ngene. Beberapa tahun tapi kita juga mempunyai ilmu disiplin ilmu masing-masing kan ya. Dari sisi medis itu banyak faktor orang belum bisa mendapat keturunan. Ada yang medis, ada Nah ya, saya ini medisnya dhisik, tak uraikan satu. Sepengetahuan ilmu medis. Nah, mungkin karena sel telurnya itu terlalu besar. Lengarannya apa, Pak? ovum, Flop apa, Pak? ovarium. Apa? Itu sel telurnya itu terlalu besar, akhirnya tidak bisa menangkap tidak bisa falopi apa lengarannya itu. Falopi. Nah, itu jadi tidak bisa menangkap sel sperma. Itu dari sisi medis. Dari sisi medis juga mungkin karena jalur rahimnya itu terlalu sempit untuk bisa sel telur tidak bisa keluar mendekat, ya toh. Sel sperma juga tidak bisa masuk mendekat kepada sel. Terhalang oleh pinggul. Tidak bisa bertemu. Nah, bukan terhalang oleh panggul. Nggih. Lah niku. Tidak terhalang. Tapi kalau terhalang oleh pinggul karena sempit, nah itu juga bisa faktor. Atau memang dari faktor medisnya juga dari sang suami memang tidak matang. Nutrisi, kurang vitamin. Lah panganane rambanan ae. Iya, telo. Apa makang istilahnya berbes apa? Bodin. Panganane tela bodin. Tela menyok. Ya itu. Lah kan mateng kok ngendi? Lah itu lek wis mateng wong malah tela itu mamane lek entah keras. Ya toh, tapi kalau sudah mateng melenyok. Nah, itu kan berlawanan itu dengan gamannya. Mungkin kurang. Nah, itu. Terus ada lagi dari sisi medis. Non-medisnya. Penghalang suatu keturunan itu mungkin karena emosi. Dia punya dendam. Nah, emosi. Menyimpan Aura negatif. emosi kepada dendam kepada seseorang. Nah, itu bisa menjadi penghalang. Nah, dari sisi non medis juga mungkin ada faktor eksternal yang menginginkan ada seseorang bisa Orang ketiga. pihak ketiga Pihak ketiga. pacaran ngalor ngidul 5 tahun jebule kok disanding kancane lah ya kuwi lho. Medhot janji cidro ya. Lah kuwi diselip di tikungan terakhir lho Kang. Ah itu. Tapi wis ngek ngene lah, slinker. Tipenya Marquez itu. Mendelikung di tikungan yang terakhir itulah ya. Saya sudah runtang 4 tahun loh. Biayanya ora sithik lho Kang. Ah ya wis bakso. Iya, bakso setiap hari tiap minggu lho. Dikelumpukke itu ya tukokne dadi sapi. Tapi ini di black kayak bakso nah.
Iya, itu pentolnya dikumpulin. Oh, iya, lah, Ya petang tahun bakso terus saya jadi sapi. Iya. Tepungnya jadi sak pabrik misalnya. Urung mini dioler Satu kok. banyunya kena nggih renang. Duduhnya itu. Lah itu kan Iya. ada faktor ekstra. Ketika ditelikung di tikungan yang terakhir, diselip kuwi mau ngeboh late breaking lah istilahnya itu. Ngerimin dadak. Waduh. Nah, ya itu kan dia bisa jadi ada pihak ketiga yang memang tidak menginginkan. Pihak faktor orang dari luar lah, penghalang. Luar. Itu bisa faktor dari sisi non medisnya. Atau mungkin dari faktor genetik. Nonton nggak ada Ya, genetik. faktor genetik. Faktor genetik itu memang setelah beberapa keturunan tidak mempunyai keturunan. Iya, iya. Nah itu faktor genetik. Misalkan dari anak ke satu, kedua, yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini terus besok ya orang duwe keturunan. Nah selesai. Atau karena faktor apa ya? Faktor selain itu, selain Fisik atau lain. nah, jadi berbagai penyebab atau asbab, cara bahasanya Arab kan ada asbabnya. Itu kan asbab tidak mempunyai keturunan itu kan banyak. Ya, tapi ada satu metode dari sisi medisnya ya harus diselesaikan. Dari sisi non medisnya ya harus diselesaikan dulu. Agar lebih maksimal ya dengan cara keduanya itu digabungkan, Seimbang. diseimbangkan. Ngono Kang Muklis. Misalnya ya tetap konsultasi kepada dokter spesialis, kepada ahlinya lo ya. Ahlinya ahli, intinya inti. Lah. Pak Dul. Core of the core. Yaitu Core I5 apa core I7? itu dari jangan salah konsultasinya. Pengen duwe anak konsultasine karo wong mantri kewan. Ya kan salah teden nanti. Nah, terus dari sisi non medisnya harus diselesaikan dulu. Iya, iya, iya. Harus diselesaikan. Kalau misal mempunyai dendam ning nggone sapa, kalau dulu pernah menyakiti seseorang harus minta halal. Minta apa itu? Mohon maaf. Maaf. Nah, itu dari sisi non medisnya. Kalau misalkan ada orang ketiga yang menginginkan tidak mempunyai anak, ya harus diselesaikan. Misalkan orang kena gangguan itu kan juga tidak bisa memberi keturunan. Banyak-banyak kasus itu yang pernah kami, bukan saya tapi kami selesaikan itu ya karena ada orang yang tidak menginginkan itu. Ya, tentunya di Sampung juga ada, di Sukoharjo juga banyak, di kota kami. Mungkin nanti bisa sampai ke Kediri sana kok. Halangi. Nah itu yang menghalangi ya harus selesaikan. Tapi ya itu semua tidak terlepas dari namanya usaha. Tetap Kang ya donga karo usaha. Donga kuwi tujuane awake dhewe nglakoni perintah. Ya itu. Usaha kuwi ya nglakoni perintah. Keberhasilan bukan hak kita. Ora duwe awake dhewe kon berhasil, ndak ada. Ngarani Gusti Allah ora adil, aku susah ora adil, wong kurang terimane wae. Gitu aja. Semoga bisa tercerahkan. Syukur-syukur iso ngundang. Wah, iku ngundang ning kono kayak reokan pisan. Lah iku waroke, lah kae tukang barong anyar kae, Cak Bayu kae. Pokok wifi ini lancar ya, barong. Dadi. Nah, ya gue setengah slogi ya dadi ya yang mana. Gitu. Oke Cak Muklis bisa datang ke sini kalau ke Ponorogo. Kang ya? Ya itu. Kang Muklis. Ah, Kang Muklis. Tambah beli kita ini. Oke. Tapi anu iki apa dingge bahan apa iki? Bahan omongan bisa jadi. Jagongan gitu, jagongan. Lah moderatornya apa ngarannya, Bang? Awakmu ki? Jenenge apa ngono ki awakmu? Itu kok pro apa gitu? Pro liman. Rada nyaut kok ya. Bahaya loh, ini marahi. Tidak punya keturunan apa ada pengaruh dengan temu weton? Lah ini netu atau weton atau Ini dilihat Hari dari lahir. kepercayaan Jawa. Perlu nikah lagi bukan? lah Sesuai dengan ini weton mungkin lain. ini solusi terakhir. Solutif ya Bang. Jelas. Langsung jawab sendiri. Oke. Tok enggel ya. Iki saya mengutip dawuhnya Mbah Yai Ilyas Hussein. Pondok ngerti kan? Sidoarjo itu.
Mbah Ilyas Husain itu loh. Nah, dalam Al-Qur'an fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, ini diwakafke ning masna ora oleh. Diwakafne wa sulasa ora oleh. Nek wong ngaji wakofe mesti ning gone wa ruba'. Wong lanang rabi papat itu netepi kewajiban. Wong lanang lek kursi siji iku jenenge mlecing jare. Ora nutupi kewajiban. Nah, tapi jangan sebagai dasar. Orang menikah itu maksudnya begini, wong orang duwe anak karena weton itu ya tidak bisa sebagai dasar. Weton itu kan ya ilmu hitung, tapi secara apa gitu? Prediksi atau prediksi bisa pas, bisa tidak. Itu tadi alasan gara-gara weton terus aku pengen rabi meneh. Nah itu. Itu cara alasan yang pengadilan ora kuat Kang iki. Saudarae sing hakime ora dulu. Iya, cara yang pengadilan ora kuat lah. Ya mungkin orang duwe anak terus sudah diikhlaskan karo istri, masalah orang duwe anak iku krana apa kan walau alam ya, itu pengadilan sudah mengesahkan. Ning ora kok muayal krana weton. Lha ngerti wetone kon apa diterak mbiyen mbok rabi lah. Tuman ngomong. Ya ngono tak Cak Ipul. Nah iki. Ora ngerti ya kita ya. Lah adiane iki mah ya sik joko-joko apa ya? Sing ditekokne iki masalah babakan omah-omah. Aja ngeceng kamu iki. Aja mandek ning Mas tenang. Oh gak oleh wakof. Itu dalam ilmu tata bahasa Quran tajwidnya tidak boleh itu wakof. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Loh, Kleru. Mesti dibalenin nih fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa baru ba. Harus sampai 4 baru ba. Nah terus lanjutnya ya fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Lah itu kan wong weden. Weden itu kayak percaya diri. Iya, ora pede. Ora pede itu. Wong ora pede kok ditularne ngono. Gek buangga bojoku siji gawa ngalor ngidul lah ya. Aku cinta banget. Siji wis cukup ya. Sing jomblo-jomblo. Ya. Iya. Itu nek Mbah Ilyas. Jadi seandainya mau mengcounter ya counter Mbah Ilyas wae. Ya ora apa-apa kan ada referensi kan. Wong agama ini butuh referensi, butuh sanad. Saya melihat menanggarkan dan ngaji, misalnya kan Mbah Ilyas, tapi apa ya ini ternyata ya orang berdasarkan pemikiran saya sendiri, saya nggak pernah seperti itu. Maksimal sekawan gitu. Kalau pengen 5 sing siji dieliminasi ra apa. Si jero kok. Kalau optimis loh gua lagi. Optimis siji. Bisa. Oke. Tuman. Ada lagi? Makna sura di tahun ini napa, Mbah? Ada Iki tahun apa iki ya Sio ini? di tahun gajah iki. Makna sura di tahun ini 1445 Hijriah kan? Iya. Nah betul. Kita mengacu kepada 45-nya itu saja. Kita masih semangat untuk memperjuangkan negara ini lebih maju. Gitu aja, Pak. Maknanya Asyura ya tak jlentrehne sangka awal dari kita membuka tadi kan surah. Kalau tiap tahun maknanya surah berubah-ubah kaya ora konsisten to ya. Surah ini Iya. beda dengan surah yang lain. Nah iya. Ini lebih sangar. Lah kok ora konsisten iki wong surah diingi ngene. Saking konsisten iki ora ndek perubahan sama sekali wis ngene. Wingi gondrong saiki gondrong. Nah iya. Wis ora ngombe, ora suwit-suwit kok konsisten men. Jadi saknun kan seperti itu. Orang rokok, orang ngopi, ana cah wedok. Apa gunane dadi wong? Lah iya, ora suwit-suwit, maknane surah ora dolan. Nah.
Intinya ya itu tetap semangat aja. Namanya perhitungan, namanya ilmu itu juga hingga istilah-istilah itu tanpa muncul ide medunduk gitu kan, tidak. Ada perhitungan-perhitungan tertentu yang itu juga membutuhkan tirakat. Makanya kan yo awake dhewe ora iso menemukan hal-hal yang seperti pendahulu-pendahulu kita ya kari melu wae. Ora kaya wong-wong saiki sing macake jingkrang-jingkrang ngono kae terus menyalahkan gitu. Lek trek kowe duwe ide ya gaenen. Revisi dong, Direvisi gak sing luwih apik ngono ora iso ngelokke. Wah, ini bahaya ini. Bahaya itu. Ya dilokke genten malah ngamuk. Nah, nggo warit, nggo parang ngalor ngidul. Nanti intinya tradisi yang sekiranya tidak melenceng dari akidah, dari syariat tetap dilaksanakan, yang penting esensinya tetap di Ya, keislaman. tetap. Semua tentu. Kita tidak terlepas dari namanya wong ruwatan itu tetap jenenge wong nyebar sedekah. Selamatan itu juga ndawake rezeki. Oke. Gitu. Tradisinya tradisi Jawa, tapi esensinya dari ajaran-ajaran keislaman. Ya. Sangar lagi. Bahaya. Bahaya ini. Gak bahaya iki. Wong pusat kok ya. Bahaya ini lagi gak dilakoni masalah ya. Kekuatannya seperti apa? Mungkin mau ditanyakan. Ini dari Ah ya, ini dari audiens kita ada yang dari Brebes ini. Brebes milih nih. Ya Iya. sama saja ruatan itu ya macam-macam. Enten sing nopo wayangan ngeten. Ya. Sama. Enten sing ganti asma nggih enten Hmm. ganti nama. Ganti nama. Bisa. Enten sing nopo misalnya nopo Menyembelih apa gitu. nggih enten tebusan istilah Tebusan. di situ niku Di situ. enten ajar. Oh, nadar. Enten ajar ning mboten galingan. Oh ya. Nggih, akhirnya Nadar. ya kejadian-kejadian ya Harus menurut akal itu bayar nadar lah. itu janggal. Iya, iya. Itu janggal. Bayar nadar. Ada hal-hal lain yang kemudian apa namanya secara rasional tidak bisa ditangkap, tapi itu terjadi ada adanya. Tidak logis. Terus Hmm. menika istilah dipun weling, Ya. dipun elingaken. Nggih, nggih. Weling. Dados nggih saged dipun ruwat. Oh ya. Kayak ulah-ulik. Menika kata, nek ruwatan niku kata sangat. Ruwatan griyong nggih enten. Ada sendiri rumah gitu. Nggih. Ya. Ruwatan griya itu misalkan nempati rumah baru. Nah, itu juga ada ruwatan. Seperti Pulau Nuwun atau gimana gitu. Iya, kita masuk ke dalam rumah lawas atau rumah kita sendiri aja kan kita harus meruat. Masuk eneng wong apa ora kan yo harus uluk salam. Terus niku nggih dari Iya. sisi arah Arah mata angin. Mm-mm. Nggih mboten gampil niku. Saged dipun ruwat. Oh ya. Tuh arahmu parane nang ndi? Wetan apa ngulon apa ngulon apa ngidul. Orang idul, orang ngalor 8 penjuru mata angin bisa. bisa. Itu jadi kata niku, Pak Bro. Mm-mm. Ya intinya kan tetap istilahnya kita lahir itu kan digawani nasib apik, nasib buruk. Gitu. Terus desa Ya, ya. misalnya nalikane kata musibah. Ya. Dan Pak di- Gebluk atau Pak Gebluk. Pak Gebluk. Bisa kedua. Ada ruwatan desa. Enten. Ada. Jadi iya iso nanggap wayang utawa ngene Ponorogo reokan. Niku nggih kaitane kan. Biasanya selan itu. Kalau di Ponorogo usumnya selan. Itu identik di bulan dengan Selo. Bulan Tenggara. Ya itu untuk petani Niku nggih sedekah laut. setengah laut. Niku nggih kata menawi bahas. Itu di Brebes ya. Nggih. Di sini juga ada risalah doa itu larung saji di Telaga. Ya, itu. Karena kita nggak punya pantai, Niku ruwatan. jadi ora iso santai. Niku nggih kata sangat kados wau dereng apa gadah lareng nggih saged. Lare itu anak ya. Nggih. Hmm. Niku nggih saged ruwatan. Bukan lar bulu itu loh ya. Punya anak tapi sering sakit-sakitan terus. Nggih, nggih. Terus niku nggih saged dipun ruwat. Ganti jeneng. Ganti jeneng, Dilanti. Dilanti. Nggih. Nah, Hampir sama dengan mriki. Mungkin kalau di Madiun juga ada yang namanya tradisi dongkrak itu ada sejarahnya, itu juga membuang sial Pak Gebluk itu Raden Ngabei Lo Prawiro Dipro kalau nggak salah di Mejayan.
itu dilambangkan dengan tari dongkek menggiring buto yang membawa wabah itu dikalahkan dengan Mbah Palang tadi, akhirnya keluar dari bumi Menjaya. Oh iya iya. Ada perlambangnya seperti itu. Ya, misalkan kalau di tradisi Jawa orang yang tidak diruat itu jadi panganannya Bathara Kala. Gitu. Itu juga Kalau di Jawa Barat itu namanya Bathara Kala. Iya. Di Brebes juga Bathara Kala. Ruwatannya itu yang kemudian disebut dengan ruwat Murwakala atau Murwakala. Itu istilah Jawa Timuran itu. Ya, sama. Ruwatnya itu kompleks sebenarnya, sangat kompleks dan sangat mendalam, tergantung keperluan kita mau ruwatan ini untuk apa. Nah, terus misalnya sudah lama buatan hujan-hujan, buatan kisah kedua. Ya. Istilah ada yang menyebut baritan. Ya. Kalau di kalangan santri ya sholat istisqa. Sing istisqa nggih enten teng masjid. Sing teng candi nggih enten, sing teng lapangan nggih. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena kita adalah makhluk yang ketuhanan Maha Esa. Iya. Eneng sing njaluk udan tibae yang jero toilet kan ya iso ae lho ya. Shower. Nah iya. Shower. Di kamar mandi kan ya udan. Nah, anget pisan. Kalau Bathara Kala itu kan sebenarnya anak yang tidak diinginkan kehadirannya, Bapak. Cerita-ceritanya. Ya. Dari dulu Nggih. sejarahnya begitu. Karena buatan sesuai etika Jawi. Buatan empan papan. Karena asmoro ngomong. Oh ya. Terus sama mau dadi jelek Bathara Kala. Kayak itu. Terus Ngamuk. Bathara Kalanya ngamuk mangani anak-anak sing ora diinginkan. Untang-anting. Nah, orang atau anak yang lanang tapi kiri kakak adiknya itu perempuan. Pacuran kapit sendiri. Nah ya itu ya perlu diruat. ada kaitannya juga Ada yang anak tengahnya itu wadon. dengan yang Wadon. disebut Ah ya, Banaspati. Itu kaitannya. Banaspati. Yang rambutnya merah itu ya. Nggih, mangke enten. Kayak trio macan rambutnya merah-merah. Ini kok ada mencekam niku ruwatan mawon niku. Ya, iya. Walaupun kata sana. Banyak sekali. Misalnya gak ada ageman di luar. Senjata Buatan ageman. sesuai pusaka misalnya. Gitu. Ya betul. Di sini kita misalkan mau sebagai anggota TNI misalkan ya, itu kita juga ditugaskan di belahan bumi di Nusantara ini. Misal jangan menyebut pulau lah, nanti kan dikira kono sing konflik. Jauh-jauh lah, Tidak boleh itu. Ya pokoknya ditugaskan di Nusantara. Nah, seperti itu. Salah satu daerahnya itu terjadi konflik. Akhirnya kan seragam atau pakaian kebesaran dinas itu ya perlu diruat menurut anggota itu. Caranya ngeruat gimana? Ya dijamas, dimandikan, disirami, dibacakan doa-doa yang sesuai dengan syariat agar baju ini membawa selamat. Dengan wasilah doa itu baju ini membawa selamat. Ya, nyatanya juga aman. Ada satu episode orang jalan Beliton. Ketika itu dia anggota Brimob. Ini mohon maaf menyebut apa itu merek. Nah, menyebut instansi. Nah, ditugaskan di daerah konflik. Waktu itu kan dia jenenge daerah konflik itu kapanpun bisa terjadi. Orang ngerti jam, orang ngon wayah. Nah, waktu itu lalu terdengar tembakan. Posisinya nggak siap, di pos waktu istirahat lalu ada suara tembakan das. Nah, temannya ada yang gugur. Dan sebetulnya dia tertembak. Tapi, nah itu bajunya lubang, gitu, bajunya lubang. Tapi kondisinya dia sehat, tidak melukai. Nah, itu bisa diyakini, bisa tidak. Tapi peristiwa ini memang terjadi orang Jalan Beliton sana. Itu kebetulan dia ditugaskan di daerah konflik. Nah itu, jadi baju kedinasan lah istilahnya bisa dipakai untuk
dinas ke luar kota dalam daerah-daerah tertentu ya bisa diruat. Jadi ruatan itu istilahnya tidak spesifik harus begini enggak. Semua yang saja itu bisa membawa kebaikan. Sisi buruknya dibuang dengan cara diruat. Nah, murwat. Jadi diruat ben jadi selamat ya. Tergantung hajatnya juga. Nah, terus misalkan wong rabi tapi lusan pisan. Lah ini Siji telu, siji pisan. Nah, itu jadi ya harus diruat. Caranya piye ya diistilahkan ora diakoni dhisik. Iya. Tetap bisa diakali. Nggak bisa diakali. Maksudnya ada kasus-kasus tertentu itu hukumnya ora pasti harus tetap bisa ditawar. Ngono lho Kang. Kaya wong dol tinuku ngono kan. Jual beli. Hukumnya bisa gitu. Misalnya ora leh ngliwati gunung pegat. Terus diwati mubeng gunung ae. Ndilalah rumahnya itu kan nyabrang gunung. Nah, gunung itu sebetulnya dulu nggak ada jalannya. Nah, terus ini oleh dinas perhubungan ditembus, dijebol. Nah, itu namanya gunung pegat. Nah, ini ora oleh etan karo kulon itu ya kudu mubeng. Nah, akhirnya kan puter melewati kecamatan yang lain. Sebetulnya ini dua kecamatan tapi berdekatan. Akhirnya mubeng. Lebih jauh sih. Cuman ini istilahnya tawar menawar, mensiasati agar apa itu? Menangkal ben ora kena bayak gitu. Ada juga yang nggak lewat lawang, berobos tembok. Oh bisa. Bolong tembok. Lah manten anyar, manten pisanan itu ya kudu diruat karo mboke namanya berobosan. Berobosan. Nah itu. Arep lunga adoh misalnya. Ya kuwi. Wong kesurupan ora mari-mari digemboki mboke. Dikeceri mboke, jarike mboke. Nah, itu juga bisa. Itu juga tergantung dari kasusnya. Orang mesti kabeh kudu ngene. Ada sisi tawar menawarnya. Sementing kan keyakinannya kita benar tidak meyakini hal itu harus terjadi, mesti terjadi tidak. Karena semua kehendak Gusti Allah. Disi kerso takdirnya. Ya, tapi perhitungan itu kan juga termasuk ilmu Gusti Allah. Prediksi juga. Ora tertulis. Oh, no. Begitulah. Itu yang dari Brebes banyak. Ada nama Betara Kala. Anak iya Betara Kala. Anak ini Nah, Ripon terkait konstruksi itu apa? Susunan. bentuk. Susunan surah ruwat di era saat ini itu bagaimana? Kalau dulu itu ruwat itu kesannya adalah sakral. Nah, Tapi sekarang ini malah menjadi sebuah yang menghibur, tontonan. tontonan. Itu apakah itu merubah dari sisi apa itu fungsi makna dan lain sebagainya terkait ruwat? Yeah. Sebetulnya perubahan itu tidak bisa dihindarkan. Ngerti nggih? Perubahan tidak bisa dihindarkan. Setiap perubahan pasti ada yang dikorbankan. Nah, cuman dari sisi apa itu esensi ruwatan itu kan ada sisi apa tirakatan. Dalam rangkaian-rangkaiannya itu mesti ada satu rangkaian yang bertujuan memang untuk tetap berpedoman kepada sisi Pakemnya sakralnya tadi. sakralnya, sisi apa tirakatannya. Fungsional. Contohnya Suro di Ponorogo itu agar tidak menghilangkan kesakralan dari suronya itu, rangkaiannya kan ada namanya simaan, rebu paing, istighosah dan lain sebagainya. Istighosah itu ya juga termasuk ruwatan. Istighosah itu nemen-nemeni tenanan memohon kepada Allah untuk keselamatan. Ngerti? Istilahnya orang Arab istighosah itu bersungguh-sungguh. Ya cuman ya karena
pergeseran pergeseran generasi, pergeseran teknologi, akhirnya kan yang ditampilkan ya harus sisi yang menjual, harus sisi yang memang komersil. Itu lek simaan cah saiki kan kon simaan ya Wah, lah ngantuk-ngantuk. kon mlaku kaya zaman biyen gondong tip, mangkul tip, kompo. Loh, saya pernah mengalami seperti itu. Kacamotonan, topinan, gawe celana jin, ngisore metitit, botolnya ra iso mlebu itu. Nah itu mangkul tip mlaku. Jaraan Ponorogo, kutha nang alun-alun. Jadi ya kon mlaku tok. Ya seneng-seneng. Kalau dulu dari sisi seneng-senengnya seperti itu. Dari sisi hura-hurane, euforianya malam suro ya seperti itu. Jalan protokol ini yang ada di Gibian kan jalan apa lagi? Jalan Sriwijaya. Irian Jaya, Sriwijaya lagi. Irian Jaya gini. Nah, itu kan ya penuh. Harus dibagi antara dari pasar, dari Jaraan itu sampai ke ngepos sana itu ada beberapa tontonan, ada beberapa panggung yang sifatnya menghibur dan tidak terfokus di alun-alun. Alun-alun kan puncaknya itu. Jalan kaki, mulai dari pabrik sana. Nah sekarang budaya itu dihidupkan lagi, tapi wong-wongane sing melu mau yo pamong-pamong desa yang memang betul-betul ada perintah dari atasan. Iki ben urip neh agar sakralnya bulan suro ini wong tirakatan mlaku iki eneng lah ya ngono. Tapi ya kalah karo bare-bare motor kuwi yel-yelnya pun juga ada. Gitu. Ya seperti itu. Blayer-blayer. Weng. Itu tapi dia dari sisi karena perintah, lha umpama ora diperintah karo atasan ya ora mungkin wong mlaku, numpak motor, numpak kendaraan. Ya dulu itu karena sadar sendiri, saya zamannya waktu itu tahun 90-an, 80-an saya masih melaku bareng dengan teman-teman. Kacamotonan bengi waktu itu kan dia peteng to sian, listrik urung eneng. Kacamotonan bengi. Kurang peteng waktu bengi. Ben sakral dipetengi pisan kacamata. Begitu, Cak Muklis. Ya monggo. Kalau di Kediri enggak tahu saya apa ini budayanya Sukuro di bulan Kediri ini. Tapi ngubah gamane tetap loh ya. Gaman. Ya urung duwe anak ya tetap dikumbah lah, optimis dikumbah, celap-celup nih gitu aja lah. Paham ora kok ya iya gitu. Nah itu. Oke, sudah 1 jam ya gimana ya? Oke, siap. Artinya kan dari obrolan-obrolan seperti ini kita bisa mengambil makna bahwa budaya-budaya itu yang dulunya memang murni dari budaya Hindu, Buddha atau di luar Islam Jawa asli. Oleh para wali sudah budayanya tetap, tapi sudah dimasuki dengan Internalisasi Islam. yang tidak melanggar syariat. Selamatannya tetap, tapi sajene diganti. Ya mbeleh pitik, orang gua ndas kebo lah seperti itu. Ndas kebo dikeropok dipangan bareng-bareng. Ya seperti itulah. Pun ini closingnya kan awakmu wayahe ini. Ini closing statement. Nah iya. Dari awal sampai akhir tadi sudah merujuk kepada esensi bulan suro, apa yang terkait dengan bulan suro, ada ruatan, ada gaman, ada sembarang nih kalau tadi. Jadi intinya adalah kalau kita menjadi orang Islam khususnya di Pulau Jawa, kalau bisa tradisi-tradisi ngoten niku tetap dipertahankan, tapi jangan sampai keluar dari esensi keislamannya itu tadi. Nek Jawa yo panggah nggawa Jawane, aja ilang Jawane, tapi yo aja ilang Islame lho. Bahaya itu tadi. Mungkin itu tadi closing statement dari apa kula ini ngarani moderator. Sembarang lah, pokoknya sing moderat ngono lah. Nggih, ngoten matur sembahun Mbah, ngoten niku
napa panjelasan saking panjenengan mungkin saged menambah Amin, wawasan amin, amin. para awam kados kula ngeten iki. Amin, amin, amin. Nggih, 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 nggih. Karena tidak ada salam mau kan ya langsung ditutup aja. Ayo, ngono wae. Ditutup. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ora ada salam mau. Salam orang mau. Salam. Oh iya. Oke. Ya. Yang penting assalamualaikum. Sampun? Alhamdulillah. Yes, ini lho, Bang.